Ini Ustaz. Nah, Ustaz, dingin sekali ruangan Ustaz. Kalau masih pagi begitu Ustaz, kalau sudah siang tuh panasnya lagi. Baru sedikit lagi beruduh. Temen ini. Langsung. Apa yang kita kerjakan lagi yang Enggak, Pak. Sudah ada ini, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin Ustaz, di hari Jumat lalu kita sudah melakukan, saya sudah melakukan kunjungan di kelasnya Ustaz Nur Hadi. Ya, terkait dengan kegiatan pembelajaran tak kemarin Ustaz. Yes. Kira-kira menurut Ustadz pada saat pembelajaran kemarin apa yang Ustadz dapatkan atau apa kendala yang Ustadz hadapi dalam pembelajaran kemarin? Ini Ustaz. Ya, kemarin itu kan rencananya ya saya gunakan ya, model TGT Game Games Turnamen, yang mana yang ingin saya kembangkan di situ keaktifan siswa, kemudian ya siswa sendiri mencari atau menemukan pengetahuannya. Ya, namun kemarin qadarullah ya di situ ya di dalam beberapa kelompok itu yang kita bagi ya tidak semua dari kelompok itu cukup aktif dalam menerima proses pembelajaran. Ya padahal harapannya ya setelah dibagi kelompoknya berdasarkan ya tingkat pengetahuannya ya kita acak ya tidak artinya satu kelompok ada yang high semua di situ ya dengan harapan ya semuanya bisa terlibat aktif dan bisa jadi tutor sebaya bagi temannya. Namun ternyata masih ada juga beberapa yang belum aktif. Oh iya. Jadi dari kegiatan kemarin kelihatan masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif ya Ustaz. Yes, masih ada. Kemudian dari indikatornya kemarin kan Ustaz mengatakan bahwa dia berhasil jika siswa itu terlibat aktif. Kemudian yang selanjutnya itu jika siswa mengetahui urutan dalam menyelesaikan operasi hitung campuran. Nah, apakah dari indikator yang kedua itu sudah berhasil atau belum itu Ustaz? Ya, itu setelah diujikan kemarin, ya setelah dites di pertemuan selanjutnya, yang setelah dari observasi, ya ternyata masih ada beberapa sekitar 10-an yang belum bisa. Ya perlu lagi ditekankan lagi di pertemuan selanjutnya. Oh iya. Karena memang kemarin kan kegiatannya siswa yang menemukan sendiri bagaimana solusi dalam melakukan perhitungan operasi campuran. Iya, Ustaz. Nah, kemudian setelah melihat bahwa ternyata ada beberapa indikator yang sepenuhnya belum berhasil di dalam kelas. Nah, kira-kira apa strategi selanjutnya yang ingin Ustadz lakukan untuk bisa kembali melibatkan siswa dalam kelas itu supaya terlibat aktif dalam pembelajaran? Nah, kalau itu mungkin Ustadz, ya kalau saya yang mau saya perbaiki itu terkait penguasaan kelas saya, yang mana perlu ditingkatkan lagi, ya karena memang kemarin ya masih ada beberapa yang ya di luar perhatian, sehingga beberapa yang kelompok bagian belakang itu memang kurang terlalu aktif. Ya, itu mungkin penguasaan kelas perlu ditingkatkan. Ya, kemudian untuk ya tutor sebaya juga ya ini akan saya terapkan kembali. Ya, karena sudah ada yang sudah bisa,
Jadi yang nanti ini akan disaring kembali untuk dibagi lagi ke kelompok-kelompok yang cenderung pasif kemarin. Ya, jadi itu. Oh iya. Jadi salah satu treatment yang akan Ustadz kembangkan selanjutnya itu tutor sebaya. Ya, Ustadz. tutor sebaya. Terkait dengan tutor sebaya ini itu merupakan salah satu solusi yang baik tadi dalam menyelesaikan soal berkaitan dengan operasi hitung. Karena ada enggak alasan-alasan tertentu Ustadz kenapa lebih memilih tutor sebaya gitu? Nah, terkadang Ustadz, saya setelah beberapa bulan ini di kelas itu, terkadang anak-anak lebih mudah dipaham ketika temannya yang ajar. Ya, ada beberapa memang anak-anak itu kalau temannya yang ajar lebih mudah dia paham timbang gurunya. Ya, ini juga yang ini. Oh, iya. Oh, jadi dari observasi kemarin Ustadz lihat bahwa ternyata siswa itu lebih cenderung bertanya ke temannya. Ya, bertanya ke temannya. Kayaknya malu sama ustadznya bertanya atau ragu-ragu. Nah, itu. Jadi itu salah satu treatment yang akan kita lakukan selanjutnya Ustadz, yes. ya, terkait dengan tutor sebaya. Tutor sebaya. Nah, kan kemarin sebelumnya TGT, Yes. Teams Games Ya, Tournament. Teams Games Turnamen. Adapun untuk yang low betul Ustadz yang kurang paham, saya akan adakan pendampingan khusus untuk itu. Dibedakan kayak tingkatan kesulitannya. Karena memang berbeda-beda tingkat ininya anak-anak dalam kelas. Nah, ya. Betul sekali Ustadz. Itu salah satu solusi terbaik Ustadz yang Ustadz akan lakukan di kelas, karena bukan hanya mempertimbangkan siswa yang kemampuan tinggi saja, tapi tetap memperhatikan siswa yang berkemampuan rendah. Berkemampuan rendah. Iya, kemudian di situ Ustadz betul-betul melibatkan peserta didik di dalam pembelajaran. Itu sangat bagus Ustadz dalam kegiatan pembelajaran. Artinya sesuai dengan kondisi sekarang bahwa pembelajaran itu betul-betul harus berpusat kepada peserta siswa, didik. didiferensiasi juga. Ya. Oh, jadi berdiferensiasi juga Ustadz, rencana begitu Ustadz? Iya Ustadz. Kayak itu tingkatan soal kan Ustadz, itu kemarin karena di awal dikasih sama, ternyata ada memang yang low dari pengetahuan awalnya, sehingga perlu lagi soalnya itu dikasih berdiferensiasi sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Karena jangan sampai terlalu susah, kemudian ada yang low sekali, sulit mungkin dikerjakan. Iya. Betul Ustadz, kemarin saya juga perhatikan pada saat observasi, memang ada siswa yang kesulitan sekali. Kesulitan sekali ya. Iya. Kemudian ada juga yang memang yang masih malu bertanya. Ya, masih malu-malu. Kemudian kurang percaya diri dalam menyampaikan apa yang didapatkan. Tapi ada juga kemarin saya lihat kritis begitu, mempertahankan. Ada memang. Mempertahankan jawabannya, bahwa jawabannya benar seperti itu. Iya. Memang siswa kita itu memang butuh pendampingan. Selain kita tidak bisa lepas begitu saja Ustadz. Iya. Termasuk tadi salah satu strategi yang akan digunakan ke depannya yaitu terkait dengan tutor sebaya, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, sama tadi pemahaman tergantung dengan pemahamannya anak-anak tetap difasilitasi. Ya, didampingi khusus. Jadi nanti ke depannya Ustadz, kompetensi yang ingin dikembangkan kembali apa? Kalau kemarin kan terkait dengan pengelolaan kelas, apakah masih dengan kondisi yang sama? Ya, kalau yang itu mungkin Ustadz, perlu lagi anak-anak kompetensi terkait bagaimana mengkonstruk pengetahuannya, karena kan sekarang lagi di Ustadz terkait bagaimana siswa menemukan sendiri pengetahuannya. Ya, itu yang dicanangkan sama pemerintah. Jangan guru selalu yang aktif dalam memberikan pengetahuan, bagus kalau anak sendiri yang menemukan. Jadi itu Ustadz. Oh, jadi sudah mau dilatih dari sekarang. Ya, betul Ustadz. Jadi bukan lagi hanya sekedar keaktifan dalam kelas Ustadz. Bukan cuma keaktifan, pengembangannya lagi ke depan. Bagaimana dia bisa menemukan sendiri. Menemukan sendiri masalah dari apa yang diberikan oleh gurunya. Iya. Jadi insya Allah itu kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya. Kira-kira kapan rencananya Ustadz untuk melakukan untuk melakukan strategi yang digunakan ini? Ya, rencananya setelah masuk ini kan lagi PTS. Jadi nanti setelah masuk di pertemuan pertama mau lagi dicoba di situ. Dilaksanakan di situ. Insya Allah setelah PTS Ustadz. Setelah PTS. Saya sangat penasaran lagi nih Ustadz terkait dengan strategi yang kita gunakan ini Ustadz. Apakah strategi ini bisa memberikan pengaruh yang positif kepada peserta didik? Iya, jadi saya sangat menunggu ini Ustadz. Untuk kedepannya kita bisa sharing lagi terkait dengan strategi pembelajaran yang digunakan dalam kelas. Iya. Karena pada dasarnya kita guru itu harus betul-betul memutar otak bagaimana caranya bisa pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Harus betul-betul dievaluasi terus. Karena kalau begitu-begitu saja cara mengajarnya akan bosan nanti siswa. Artinya harus bervariasi Ustadz. Iya. Jadi Ustadz mungkin ada yang ingin
sampaikan kembali Ustaz terkait dengan pembelajaran tak kemarin? Ya mungkin juga saya Ustaz, karena kan ya diobservasi langsung ya, mungkin bisa dikasih saran-saran untuk kemarin Iya. ya, terkait apa-apa yang masih kurang dalam proses pembelajaran saya Ustaz. Ya. Kalau saya lihat kemarin Ustaz di observasi itu memang kemarin bagus strateginya. TGT itu artinya siswa terlibat aktif. Tapi pada saat yang saya lihat kemarin itu pada saat penyelesaiannya begitu. Ya, Nah, itu lebih fokus ke kita. Itu. Semestinya mungkin bagusnya diberikan kesempatan ke anak-anak setiap kelompok untuk menyampaikan bagaimana dia dapat hasilnya seperti itu. Iya. Sehingga anak-anak bisa melihat di situ, oh ternyata kesalahan saya di sini. Di sini. Kalau kemarin kan saya lihat Ustadz yang langsung, Ustadz seperti ini. Sebenarnya memberikan kesempatan kepada peserta didik, itu bisa menimbulkan rasa percaya dirinya. Mungkin itu dari saya Ustadz terkait dengan saran saya terkait dengan pembelajaran tak kemarin. Kalau selebihnya itu sudah bagus Ustadz, cuman pada saat menyampaikan hasil itu sebelum menemukan apa namanya, sebelum menemukan aturan operasinya, aturan hitung itu. Nah, mungkin itu dari saya Ustadz. Masih ada lagi Ustadz? Sudah tidak. Oke, kalau tidak lagi Ustadz, saya sangat menunggu selanjutnya Ustadz. Siapa tahu pertemuan selanjutnya bisa lagi panggil saya untuk melakukan observasi Ustadz, supaya kita sama-sama saling belajar Ustadz. Iya, supaya mungkin strategi yang digunakan di kelas itu bisa juga saya gunakan di kelasku Ustadz. Kita saling sharing saja Ustadz. Iya. Oke. Mungkin itu Ustadz dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Itu yang bilang ya, tidak di setting gitu. Karena kalau begini yang terjadi yang sebenarnya adalah misalnya setiap teman-teman guru begini yang terjadi kolaborasi yang baik, maka perkembangan pendidikan itu ya sebenarnya tidak usah lagi diperlukan misalnya semacam pelatihan-pelatihan, karena saling menguatkan, evaluasi, merefleksi pelajaran, dan baik sekali karena Pak Syukur juga betul-betul memainkan perannya sebagai coach. Ya, karena kenapa banyak orang terjebak ketika melakukan coaching, justru jatuh pada menggurui. Nah, sementara Pak Syukur tadi berusaha menggali Bapak untuk menemukan sendiri solusi dari sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dari Bapak sendiri. Dan baik sekali tadi Bapak di terakhir minta sarannya Pak Syukur, ya kan? Pak Syukur dari awal tidak ada bilang kasih pendapat ini salah itu begini-begini, enggak. Nah, biasanya kan orang kalau terjadi kayak begini menjudge Bapak yang diobservasi itu udah salah semua dari awal, atau banyak salahnya, ya kan? Begitu yang terjadi justru pada orang yang mau menggurui, mengajar. Yang diobservasi ini adalah orang yang istilahnya tidak sepadan dengan saya istilahnya. Dia mungkin ada yang kurang daripada saya, sehingga itu yang biasa orang yang salah paham ketika melakukan coaching itu atau melakukan observasi. Yang observasi ini seakan-akan dia tidak tahu tentang apa yang mau dipelajari atau mau dikoreksi bisa-bisa. Padahal kan tujuannya yang benar tuh kalau memang melakukan coaching ya itu sesama untuk membangun sama-sama. Kayak gitu. Ya itu tadi banyak yang terjebak itu. Nah, yang saya perhatikan tadi juga Pak Syukur memang menguasai dia sudah pelajari mungkin ya kan sangat baik ya. Nggak ada kata pakai misalnya Bapak diangkat dulu begini-begini, bilang oh bagus begini, tapi nanti pas itu tetapi atau tapi nggak ada kan? Nah kan biasa orang kayak gitu, dikasih tahu bagus-bagusnya langsung dengan terakhir tetapi ya kan? Apa di pada tadi gua angkat kan untuk menjatuhkan di terakhir itu enggak, ya kan? Kan kalau di coaching begitu ya, tadi yang disampaikan Pak Syukur kan sudah sangat baik bahwa ditanya-tanya terus, mungkin juga karena pertanyaan pembimbingnya mengatakan begitu atau pertanyaannya tidak ada yang ini, dan tidak ada intervensi untuk menyalahkan orang yang diobservasi itu, ya kan? Tidak ada intervensi bilang oh kamu salah harusnya kayak gini,
Ah, Nah, iya. ya toh, tapi bapak nanti tidak ada sama sekali nanti Iya. bapak yang minta saran Pak Syukur, Iya. Pak Syukur berbicara. Ah, Oh iya. iya begini. Dari awal kan tidak. Sebenarnya Iya. bapak tidak minta saran, dia tidak akan bicara juga. Itu ya, Pak. Betul-betul. Ya, kan itu. Ya, itu sebenarnya Ah. kalau terjadi yang kayak begini, apa saling ini mengisi, saling memberi, saling membangun, nggak usah sebenarnya. iya. Kalau misalnya harus ikut training semuanya pada saling kita dulu Betul. sudah sama-sama menguatkan kan. Bapak belajar sendiri, Pak Iya. Syukur belajar Yang sendiri, belajar juga, iya. saling ketemu kan kan. Ya ilmunya nanti ya. Ada evaluasinya. Ah, iya. Jadi saling menguatkan. Ya begitu harusnya sebenarnya Iya, sebagai Mas. komunitas yang saling ini toh Iya, Mas. menguatkan, Saling membangun. membangun. Gitu, terjadi. Kalau semua pendidikan begitu jadinya Iya, Mas. Kalau semuanya pasti ya bagus. berkembang dengan bagus. Iya. Kalau kemarin memang Pak sering ini saling kirim video pembelajaran di kelas, saling mengoreksi juga di grup. Iya. Ya, Baik sekali itu kalau itu terus dikerjakan. dilakukan ya, Pak. Karena emang juga kalau di saya memang guru-guru itu punya misalnya kan tidak setiap hari bapak jamnya ada Ah, kan? iya. Biasanya jamnya ada jamnya subject teacher Iya. ya kan. Nah, pada saat jamnya subject teacher silakan guru-guru berkunjung ke kelas lain supaya Ah, apa iya. supaya melihat juga Ya, bisa pelajaran melihat, ya. tempat lain. Oh, siapa tahu ada ide muncul Iya, dari bisa guru yang Guru yang- bersangkutan bukan iya. dalam arti datang kita observasi jalan-jalan saja saya mau masuk misalnya saya mau masuk kelas Pak Syukur dan dalam rangka apa saya juga lihat-lihat saja Iya. tidak bukan untuk datang observasi atau apa kalau saya nggak ada tugas kan nggak Iya. ada tugas apa tugas kenapa apa jalan-jalan saja ya namanya saya mau mengembangkan Iya, diri saya mengembangkan sekarang. diri. Siapa tahu saya di kelasnya Pak Syukur ada inspirasi Iya. ada misalnya cara menangani anak-anak yang kayak misalnya ada banyak tadi anak-anak bapak begitu Iya. kan ya, ternyata Pak Syukur cara menangani anak Yang yang begini, begini. iya, Saya sebetulnya coba bisa dilakukan. saya, ya, Ah, iya, Pak. kalau tidak berlaku ya cari lagi Iya, tempat lain. cari iya, sobat ada yang cocok. Nah, kadang kita itu risih kalau didatangi kan. Iya. Ah, Sebenarnya kalau didatangi. Iya, itu. Oke, mau supervisi. iya. Ya, dan yang mau disupervisi ke sana jalan-jalan saja. Nah itu nih salah satu kegunaan anak-anak menghadap ke depan Ah, iya. ya kan supaya kalau orang masuk Iya, tidak. langsung ke depan kan? Iya. Nah, bukan kalau misalnya kan kalau tempo dulu udah zaman itu kan masih berlaku di sekolah negeri. Iya, Di kalau depan, iya, kan? ke depan. Kalau orang mau masuk perhatian lagi gurunya yang mau masuk itu ya apa ini bapak mau Iya. masuk itu lewat untuk kita apa jadi kayaknya biasa di setting ini ya ini tuh anak-anak jadi takut Iya. ada. Tapi kalau di belakang menghadap ke depan semua membelakangi pintu anak-anak kan Saya membelakangi orang pintu, mati Pak. kan masuk aja di belakang Iya. ya kan. Nah, tapi kan kalau kelasnya kan bapak pakai AC semua jadi mesti tertutup buka dulu. Iya, Nah, itunya, Pak. kalau kami kan tidak ada sih. Iya. Jadi terbuka terus. Ya, langsung bisa Tinggal masuk. Iya. Tinggal masuk saja. Jadi anak-anak juga datang bro. Ternyata sudah ada orang. Ada orang bilang, oh kalau ini Pak, Iya kan? udah perhatikan. Nah, kalau di depan, Iya. di depannya pintu anak-anak menghadap ke pintu. Baru bilang permisi saja. Iya. Terganggu konsentrasinya. Ganggu Ya, balik belakang. Balik belakang lagi. Kenapa lagi? Terjadi lagi pasti terjadi ini tuh komunikasi kalau Iya, Pak. tapi kalau di belakang itu masuk saja kan. Iya. Karena apalagi kalau sudah menjadi suatu kebiasaan atau suatu program di sekolah itu, Iya. kalau misalnya ada guru berkunjung, kan nggak usah lagi minta permisi, itu Iya. macam kan sudah tahu. Nggak diketok lagi pintu. Kalau itu dalam bentuk program ini kan artinya